Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini tentang Bapak Anies Baswedan yang lagi-lagi membuat heboh jagat maya. Ini mengenai perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat, dalam tanda kutip ya. Jadi kalau kita mau berbicara soal keanehan yang seringkali dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan ini, sebenarnya bukan baru kali ini teman-teman. Sebenarnya jauh sebelum dia mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat ini, itu ada nama-nama jalan di Jakarta juga beliau rubah. Entah apa yang menjadi tujuan dari perubahan nama ini. Tapi yang jelas kalau cara kerja gubernur seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa anak SD pun bisa melakukan ini teman-teman. Kalau kita mau jadi gubernur hanya atau bekerjanya hanya untuk mengganti nama jalan, mengganti nama rumah sakit, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang sering dipakai oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan ini teman-teman. Kita ingat saat itu ketika beliau berkampanye, beliau katakan dia tidak akan menggusur. Yang dilakukan adalah hanya menggeser. Nah, sebenarnya gusur dengan geser ini tidak ada bedanya teman-teman. Hanya beda cara pengucapan. Lalu ada normalisasi sungai. Ketika itu zamannya Bapak Ahok itu kata yang digunakan adalah normalisasi. Namun ketika kampanye Bapak Anies Baswedan mengatakan dia tidak akan melakukan normalisasi. Tetapi yang akan dia lakukan adalah naturalisasi. Nah ini kan seperti kita menaturalisasi seorang pemain dari luar negeri untuk menjadi pemain nasional Indonesia. Dan hingga pada akhirnya program itu hanyalah sebatas khayalan belakang teman-teman. Soal naturalisasi yang dia janjikan pada saat kampanye pun ya tidak dilaksanakan. Nah kita kembali kepada topik yaitu tentang perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Nah informasinya sebagai awal dia akan mengubah ini untuk rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah. Yang saya tahu teman-teman, kalau rumah sakit itu isinya di dalam itu mulai ada jarum suntik, ada pasien atau orang yang sakit, kemudian ada tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, bidan, kemudian ada jarum suntik. Itu adalah hal-hal yang sering kita temui di rumah sakit. Nah, kalau rumah sehat, yang saya tahu itu adalah atau isi yang ada di dalam rumah sehat itu ya mungkin kita sudah tahu, ada piring, terus ada kompor di situ, ada rak piringnya juga, ada kulkas, ada televisi. Dan orang-orang di dalam rumah sehat itu kebanyakan orang yang sehat semua.
Jadi entah apa tujuannya dari Bapak Anies ini untuk mengubah kata rumah sakit menjadi rumah sehat, kita kurang tahu. Nah, kalau persoalan atau kalau tujuannya Bapak Anies ini agar orang-orang yang masuk atau agar orang-orang sakit yang masuk ke rumah sehat itu mungkin cepat sembuh. Saya kira yang dirubah bukan nama rumah sakitnya menjadi rumah sehat, tetapi bagaimana pelayanan orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Nah, saya ambil contoh sederhana soal jalan hidup seseorang. Ketika jalan hidup itu kalau memang tidak bisa dirubah, ya orangnya itu yang kita rubah, bukan jalan itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Anies baru-baru ini, ketika jalan hidupnya lagi bermasalah, yang beliau rubah adalah nama jalan di DKI Jakarta. Dan itu sama sekali tidak merubah jalan hidupnya Bapak Anies Baswedan. Dengan niatnya yang ingin menjadi calon presiden di 2024 nanti, teman-teman. Yang kita lihat baru-baru ini di mana pada video saya kemarin saya sudah bahas mengenai proyek-proyek yang selalu ambruk di tangan Bapak Anies Baswedan. Proyek-proyek yang menjadi kebanggaan dia. Yaitu lebih kepada asap yang menunjukkan bahwa alam ini tidak setuju kalau Bapak Anies Baswedan ini menjadi calon presiden. Baru calon presiden ya. Nah, terkait dengan rumah sakit yang ingin Bapak Anies Baswedan rubah dengan kata rumah sehat, saya kira ini adalah konsep dari seorang anak kecil. Konsep yang sama sekali tidak memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat di DKI Jakarta, teman-teman. Ini lebih kepada konsep sensasional yang dibuat Anies Baswedan menjelang akhir masa jabatannya. Jadi sehingga ketika masa jabatannya berakhir, ya orang akan lihat kata rumah sehat itu orang akan mengingat dengan nama Anies Baswedan. Mungkin itu yang menjadi konsep pemikiran dia. Nah, kalau gubernur-gubernur cara berpikirnya seperti ini, kerjanya hanya untuk merubah sesuatu yang sudah ada undang-undangnya, ya mungkin kita yang rakyat jelata juga bisa lah. Tetapi yang dibutuhkan dalam sosok pemimpin itu kan bukan seperti itu. Yang dibutuhkan oleh sosok pemimpin itu bagaimana merubah keadaan atau membuat sebuah daerah yang dia pimpin itu menjadi lebih baik. Bukan malah merubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Bukan malah merubah nama jalan yang sudah ada. Bukan seperti itu. Oke teman-teman, saya kira cukup di sini video saya. Semoga video ini bisa membuat akal sehat teman-teman jadi lebih sehat lagi. Video ini saya ambil dalam kondisi saya yang lagi kurang sehat, teman-teman. Saya mohon doanya semoga saya bisa cepat sembuh. Terima kasih.